Selamat pagi pemirsa, dalam Pilkada Serentak 2024 yang baru saja menyelesaikan tahap pemungutan suara, lakon soal kotak kosong menjadi fenomena tersendiri. Kotak kosong tidak sekedar ada, tapi benar-benar nyaring bunyinya. Yang pertama, ia nyaring dalam hal jumlah. Di antara 545 daerah yang menggelar Pilkada tahun ini, ada 37 pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 3 Desember 2024 dengan tema Alarm dari Kotak Kosong bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bu Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Sehat karena tidak melawan kosong-kosong. Ini menarik sekali Bang, karena tadinya saya kira pada daerah-daerah yang calon tunggal, kotak kosong tidak mungkin menang. Tapi ternyata ada yang menang dan menangnya signifikan. Tapi sebelum kita bahas alarm dari kotak kosong ini, pemirsa dan Bang Elman, kita akan lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. PDIP sendirian soal Polri. Ini maksudnya soal Polri ini dalam hal apa nih Bang Elman? Ya, memang tiba-tiba PDIP berencana, ya, baru mewacanakan kepolisian itu di bawah Kemendagri gitu kan. Kementerian Dalam Negeri. Mewacanakan ya. Atau di bawah kendali Panglima juga nih Bang, di dalam berita Bang? Ya, bisa juga di bawah kendali Panglima TNI. Berarti kembali seperti zaman Orde Baru. ABRI ya? ABRI gitu kan, apapun namanya. Tapi di bawah kendali Panglima TNI kan gitu. Iya, atau Mendagri. Atau Kemendagri. Atau mungkin juga di negara-negara maju, mungkin juga di bawah Kementerian Hukum kan gitu kan. Bisa juga. Oke. Tapi emang ya jujur mengagetkan. Ya, nggak mengagetkan. Kenapa sekarang Ya, muncul ide ini? Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba ada usul seperti ini kan. Oke. Ya, sempat juga ya masyarakat itu menganggap ini aneh kan. Kenapa dianggap ada yang menganggap mundur ya? Mundur. Kenapa ya? Kok tiba-tiba? Bukankah dengan sekarang ini sudah bagus, dan ini memang ya ini kan buah daripada reformasi sebetulnya kan. Iya. Ini kan produk reformasi nih kan. Iya. Dari Orde Baru ke reformasi. Tahun 98 lah Polri berdiri sendiri kan, Iya. tidak di bawah ABRI lagi. Langsung dia di bawah Presiden. Ya. Kapolrinya. Betul. Nah, tapi mungkin daripada berdebat, mungkin boleh juga misalnya kalau PDIP mungkin juga menjelaskan mengapa. Dasar pemikirannya apa. Ini kan namanya wacana kan. Betul. Sebetulnya kan sah-sah saja kan. Iyalah, iya. Apa sebetulnya melatar belakanginya kan. Tidak berarti usulan PDIP ini bagus, tapi kan bagus juga dibentangkan. Kenapa? Kenapa? Sampai muncul ide itu. Apa yang mereka lihat tentang posisi kepolisian sekarang? Iya. Ada apa gitu kan? Ini kan masyarakat kaget. Dan masyarakat juga harus dijelaskan kan. Karena gitu kan. kalau melihat muncul ide ini dari partai PDIP, partai terbesar loh. Partai terbesar, pemenang, kan? harusnya sih ada pemikiran yang mendalam tentunya Bang. Kenapa kemudian muncul ide itu kan nggak bongke. Kan nggak boleh dia asbun kan? Betul. Asal bunyi. Asal bunyi kan? Enggak lah. Nah, daripada di bidang asbun, coba jelaskan mengapa. Nah, nanti mungkin masyarakat bisa melakukan diskursus kan gitu kan. Sehingga mungkin jangan-jangan nanti fraksi-fraksi di DPR yang saat ini tidak sama dengan PDIP, jangan-jangan berubah pikiran juga ya? Ya, jangan-jangan. Ya. Bisa ya, bisa nggak? Tapi ya mungkin juga ya nggak masuk akal gitu kan. Malah semakin teryakinkan. Makin teryakinkan bahwa usul ini tidak masuk akal gitu kan. Oke. Gitu. Menarik. Nanti kita ikuti seperti apa, karena harusnya sih ada ide yang mendasari atau melatar belakangi. Ya, artinya setiap usul itu kan juga kita nggak boleh juga menganggap
jangan a priori ya. Gitu kan. Undang-Undang Dasar 45 saja beberapa kali diamandemen, apalagi kayak gini. apalagi ini aja. Oke, kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, masih dari halaman 1. Ini juga sempat ditanyakan oleh beberapa kenalan saya, Bang Elman, yang guru. Penaikan gaji guru, pemerintah perlu luruskan mispersepsi publik. Ini banyak yang mengira bahwa gajinya akan naik 2 juta rupiah. Kenaikannya 2 juta rupiah loh, Bang. Buat guru non ASN ya? Iya, untuk guru non PNS lah, kalau non-PNS. zaman dulu bilang. Ini ternyata bukan begitu, Bang. Bagaimana, Bang? Ya memang saya pun termasuk orang yang mengira Naiknya 2 juta per orang ya? perorangan. Kenaikannya 2 juta. Oke. Tapi sebetulnya setelah kita ikutin, mungkin maksudnya menjadi 2 juta. Oh, naik menjadi. Nah, dari tadinya 1,5 juta jadi 2 juta. menjadi 2 juta. Naik Berarti 500 naiknya ribu. 500 ribu. Oh. Nah, ini persepsi ini sebetulnya ini. Oke. Jadi ada mispersepsi. Nah, ya nggak apa-apa. Tinggal pemerintah coba mengklirkan ini. Yeah. Kasihan juga ini guru-guru non PNS ini kan. Mereka sempat mengira, wah ini hadiah akhir tahun. Hadiah akhir tahun. Luar Wah, biasa ini nih. Jangan-jangan mereka ini hadiah kemenangan. Iya. Atau jangan-jangan ada yang sudah mulai kredit sesuatu, Bang. Oh, udah membayangkan. Itu dia bahaya itu. 2 juta. Iya. Gitu kan. Iya kan? Jadi Ternyata ya nggak tidak. apa-apa. Jadi kan kadang-kadang kan maksudnya bukan begitu, tapi dipersepsikan seperti itu kan. Jadi ini berarti pemerintah mungkin dalam hal ini kantor komunikasi ya, Bang, ya kan? Ya terserah apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yang menjelaskan. Kementerian Pendidikan menjelaskan Iya, boleh. Iya. Apa namanya kantor komunikasi, Komunikasi kepresidenan. kepresidenan boleh. Siapa aja juga boleh atas mengatasnamakan pemerintah. Gitu. Jadi supaya harus clear. ya. Ya, dan mestinya ini nggak usah dipersoalkan. Ya. Jangan ada syakwa sangka lagi. Jangan. Ya, namanya juga manusia. Tapi namanya guru udah soro kali dia kata orang Medan kan. udah gembira sekali. Ya, doakan saja. Doakan Mungkin saja, pada suatu saat nanti benar-benar naiknya 2 juta, Bang. Ya mungkin kita juga nggak tahu. Dan jangan benar 2 juta kan. Enggak, Bang. Kita jangan ikut membuat mispersepsi lagi. Baik, kita harapkan nanti ke depan untuk lebih jelas lagi ketika ada komunikasi publik. Kita beralih ke berita selanjutnya di halaman 3 di kolom Pilkada 2024, pemirsa. Berita ini mengatakan Prabowo bangga Pilkada aman terlaksana. Memang aman sih ya, di sekian ratus tempat. 545 daerah. 545 daerah yang tadinya sempat ada daerah-daerah rawan kan, Bang, sudah Katanya. dikatakan kan. Ya. Tapi ternyata aman. Ini bagaimana, Bang? Ya saya pikir bukan hanya Pak Presiden yang bangga ya. Ya. Seluruh rakyat juga bangga. Mm-mm. Artinya tidak terbayang. Karena sempat juga ada perkiraan. Ada daerah-daerah rawan kan. Yeah. Dan di situ memang sudah dipersiapkan aparat keamanan. Petugas kan. keamanan. Tapi ternyata semua berlangsung Aman-aman. enak. Semua masyarakat bahagia. Yeah. Nah, walaupun sebetulnya kan di balik itu kan banyak catatan-catatan kan. Iya. Tapi nggak apa-apa. Iya. Tapi secara keamanan Aman. Berjalan dengan aman. dengan lancar semuanya. Termasuk di daerah-daerah yang tadinya sudah dipetakan ini rawan karena ada persaingan yang ketat di situ ya, Bang ya. Ya, ternyata semua Aman-aman. masyarakat juga nggak ada merasakan gangguan apa-apa. Ya. Kita doakan ini juga supaya terjadi keamanan ini di pilkada susulan Ya. atau pilkada berikut, terutama di daerah-daerah yang kotak kosongnya menang, Bang Elman. Yang ini akan mengantarkan kita pemirsa ke editorial pada pagi ini. Hari ini editorial Media Indonesia diberi judul Alarm dari Kotak Kosong di Pangkal Pinang, lalu juga di Bangka Belitung ya. Kabupaten Bangka. Kabupaten Bangka di Provinsi Bangka Belitung, ternyata yang menang adalah kotak kosong. Tadi ada teman yang sempat mengatakan, oh kalau begitu selama 5 tahun ke depan pemimpinnya adalah kotak kosong, pemimpin daerah itu. Ini kenapa kok masih bisa menang kotak kosong ini, Bang? Ini agak susah dipahami nih. Bagaimana, Bang Elman? Ya kalau dijawab secara singkat, ya ini sebetulnya kan cara masyarakat menghukum partai politik. Karena yang mengajukan kandidat-kandidat ini kan partai politik. Yang satu kandidat doang ini ya? Ya, Calon artinya, tunggal ini ya? Pokoknya ada 37 daerah yang calon tunggal kan, sehingga di situ dibuatkan kotak kosong. Tapi yang kotak kosong yang menang hanya 2 kan.
selebihnya memang Si calon tunggal yang menang. menang. Nah, ketika terjadi di Provinsi Bangka Belitung ada 2 kota kosong menang, jadi memang ini melambangkan masyarakat marah terhadap pilihan partai politik Yang disudutkan ya. ya. Artinya yang disuguhkan oleh partai politik ini memang masyarakat tidak menganggap itu Pantas untuk memimpin mereka. Masyarakat tidak menghendaki calon tunggal itu. Jadi dalam calon tunggal itu tidak tergambar, tidak tersirat sedikit pun aspirasi masyarakat. Sehingga mereka marah. Ya. Mereka menganggap ini untuk apa? Daripada saya pilih dia, Pilih kota kosong. pilih kota kosong. Nah, ini sebetulnya harus menjadi perenungan buat partai politik. Kalau terus-terusan ada kandidat yang dipaksakan, kandidat pilihan oligarki, pilihan elit itu dipaksakan, akibatnya kayak seperti ini. Masih syukur hanya 2 kota kosong. Hanya 2 daerah ya kota Kalau kosong. 37 kota kosong itu menang. Gawat sekali. Dan mungkin juga seperti di daerah lain mungkin juga sebetulnya masyarakat juga tidak setuju kan. Nah, ini yang sebetulnya yang mau dikatakan oleh masyarakat sudah kan. Pokoknya jangan coba-coba menyuguhkan kandidat yang bukan pilihan kita. Kalau partai politik tetap menggunakan begini, ya akan dihukum. Itu yang aneh, Bang. Karena kan kalau kita lihat filosofi pembentukan partai politik adalah sebagai kumpulan untuk menyalurkan aspirasi baik kader maupun simpatisan. Tapi kalau kemudian di daerah-daerah yang kotak kosongnya menang, artinya dia mengusulkan calon tunggal itu tadinya itu berdasarkan aspirasinya siapa. Karena ternyata rakyat di daerah itu kan tidak mau. Tapi kita akan bahas itu bagaimana pemirsa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 3 Desember 2024, alarm dari kota kosong. Alarm dari kotak kosong. Dalam Pilkada serentak 2024 yang baru saja menyelesaikan tahap pemungutan suara, lakon soal kotak kosong menjadi fenomena tersendiri. Kotak kosong tidak sekadar ada, tapi benar-benar nyaring bunyinya. Pertama, ia nyaring dalam hal jumlah. Di antara 545 daerah yang menggelar pilkada pada tahun ini, terdapat 37 pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong. Jumlah itu merupakan yang tertinggi sejak 2015, yakni setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menetapkan pilkada tetap dilaksanakan meski ada satu pasangan calon. Sebagai alternatif bagi pemilih disediakan kotak kosong sebagai pilihan. Ia juga nyaring dalam hasil. Ada 2 daerah, yaitu Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang. Keduanya di Provinsi Bangka Belitung, yang dalam pilkada tahun ini menghasilkan kotak kosong sebagai pemenang. Bahkan dari penghitungan real KPU setempat, kotak kosong di kedua daerah itu unggul cukup telak atas lawannya. Berdasarkan catatan yang diperoleh hingga Kamis 28 November lalu, pada pilkada Kabupaten Bangka, paslon petahana Mulkan Ramadan hanya bisa meraup 50.443 suara atau 42,75% dari 455 TPS atau kalah dari kotak kosong yang mengumpulkan 67.546 suara atau 57,25%. Kondisi serupa terjadi pada pilkada Kota Pangkal Pinang. Paslon Aklil Masagus Hakim hanya meraih 35.177 suara atau 42,02% dari jumlah 311 TPS, sedangkan kotak kosong menang dengan 48.528 suara atau 57,98%. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan yang digelar kemarin kotak kosong juga berhasil mengungguli pasangan calon tunggal tersebut. Fenomena kemenangan kotak kosong ini jelas mesti dipandang serius, baik oleh penyelenggara pemilu maupun partai-partai politik. Ini sentilan keras bagi mereka.
Kemenangan kota kosong bisa dimaknai sebagai ekspresi perlawanan rakyat terhadap oligarki parpol yang tidak membaca arus keinginan publik. Memilih kota kosong adalah cara rakyat menyampaikan penolakan terhadap kandidat yang diajukan parpol karena tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Harus jujur dikatakan, fenomena ini merupakan alarm bagi parpol agar tidak sembrono dalam mengusung pasangan calon pada kontestasi pilkada. Selama ini sudah menjadi anggapan umum bahwa parpol-parpol hanya mengusulkan calon kepala daerah demi kepentingan politik, bukan atas dasar suara para pemilih. Dengan dalih koalisi dan demi kepentingan bersama, mereka mengabaikan calon-calon potensial yang dikehendaki masyarakat setempat. Bagi penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU, fenomena kota kosong dalam pilkada kali ini juga menjadi peringatan agar segera memperbaiki sistem dan aturan pilkada untuk mencegah maraknya calon tunggal. Sungguh tidak elok bila pilkada hanya menjadi alat bagi segelintir kelompok untuk melanggengkan kekuasaan dengan dalih koalisi. KPU bersama dengan pemerintah dan DPR harus merumuskan aturan untuk agar tidak ada lagi dukungan partai politik yang terkonsentrasi pada satu paslon di pilkada. Ambang batas atau threshold pengajuan calon kepala daerah memang sudah diturunkan sebagai hasil putusan MK nomor 60 /PUU-22 Romawi /2024. Namun itu tidak cukup. Mesti pula dibuka ruang yang lebih besar bagi pencalonan perseorangan. Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sejatinya adalah mencari calon pemimpin terbaik melalui kompetisi yang jujur dan adil. Itu tidak akan terjadi jika rakyat hanya disediakan calon tunggal dan kotak kosong. Semakin sedikit alternatif, semakin sulit untuk mendapatkan pemimpin terbaik. Kota kosong sejatinya berbahaya bagi kelanjutan demokrasi di Indonesia dalam jangka panjang. Dengan dampaknya yang semakin menepikan pilihan alternatif pemimpin yang dapat dipilih rakyat, kotak kosong pelan-pelan akan membunuh demokrasi. Relakah kita bila demokrasi langsung yang bertahun-tahun diperjuangkan berdarah-darah mati perlahan-lahan? Hah? Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Elman, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Perludem, Koirunisa Nur Agustiati. Mbak Ninis, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mbak Ninis, tadinya saya berpikir bahwa kota kosong tidak mungkin menang. Tapi fakta menunjukkan ada dua daerah yang calon tunggalnya kalah karena kota kosongnya yang dipilih rakyat lebih banyak. Apakah ini bisa kita artikan bahwa di dua daerah itu, partai politik itu tercerabut dari akarnya, sehingga kemudian rakyat tidak memilih yang disodorkan oleh partai politik itu, Mbak Dinis? Iya, sebetulnya kemenangan kota kosong ini bukan yang pertama ya, Mas. Di 2020 kan juga pernah di kota Makassar. Jadi ini sebetulnya juga menunjukkan ke partai politik, koalisi partai politik khususnya yang besar-besar, bahwa ia memang kalau mengusung hanya ada satu pasangan calon itu kan bisa dikatakan sebagai cara instan untuk menang pilkada, tapi juga jangan terlalu GR gitu, karena bisa saja masyarakatnya di sana kecewa gitu ya, marah, tidak puas dengan partai politik, sehingga membuat kampanye-kampanye, gerakan-gerakan untuk justru memilih kota kosong sebagai pilihan politiknya. Nah, apalagi kan kita tahu misalnya tadi juga disebutkan saat editorial bahwa sebetulnya Mahkamah Konstitusi kan sudah memudahkan syaratnya dengan menurunkan syarat pencalonan dari jalur partai politik yang tadinya sangat berat, 20% kursi, 22% suara itu. Sekarang rentangnya 6,5 sampai 10% yang partai politik tuh punya kesempatan untuk mengajukan calonnya sendiri.
Tapi kemudahan yang diberikan oleh MK itu ternyata tidak dimanfaatkan oleh partai politik, begitu ya. Mereka lebih memilih untuk bergabung dalam koalisi yang besar. Ini cara instan untuk menang, dan saya juga melihat bahwa ini tidak terlepas dari dekatnya jarak antara pilpres dengan pilkadanya di tahun yang sama. Kita baru selesai pilpres, sehingga koalisi yang ada di tingkat nasional itu juga ingin disamakan juga saat pilkada. Ini kan jaraknya dekat sekali. Apalagi kemarin pencalonannya di bulan Agustus gitu ya, saat koalisi-koalisi pasca pemilunya juga dibentuk, sehingga ada ajakan untuk memasuk koalisi yang sama di pilkada bergabung. Lalu kemudian kita lihat kan misalnya ada partai-partai yang sebelumnya di pilpres tidak berkoalisi tapi sekarang mendapatkan posisi-posisi tertentu juga di pemerintahan. Kalau kita melihat fenomena partai kelihatannya malas untuk memperjuangkan sendiri calonnya, akhirnya rame-rame berhimpun pada satu calon, itu karena memang kebanyakan partai politik saat ini, Mbak Ninis, menjadi pragmatis, benar-benar hanya mengejar kekuasaan, kemenangan, tidak peduli dengan kehidupan rakyat di daerah itu, atau seperti apa Anda lihat? Ya, saya rasa partai politik kita juga belum maksimal menjalankan fungsinya dalam hal melakukan rekrutmen ataupun kaderisasi anggotanya gitu ya, karena seharusnya dengan dimudahkannya syarat dari Mahkamah Konstitusi, kalau dia punya kader pasti itu akan dicalonkan. Tapi ternyata kan kita bisa melihat jangan-jangan partai nggak punya kader yang bisa dicalonkan di daerah itu, kader yang punya potensi untuk menjadi kepala daerah, sehingga lebih memilih untuk bergabung dalam satu koalisi besar yang potensi kemenangannya juga lebih besar gitu. Ini artinya kalau untuk partai politik apa Mbak Ninis? Apakah memang ya sudah ini kan hanya 2 kok di daerah di pilkada kali ini, nggak apa-apa, itu namanya juga ya kalau di statistik data pencilan lah bisa dibuang begitu, atau memang partai harus berbenah diri Mbak Ninis? Ya menurut saya tentu harus berbenah diri gitu ya, karena bisa jadi kekecewaan publik sama partai politik kan berkembang gitu ya. Kita melihat bagaimana performa partai politik hari ini. Kemarin 2021 yang menang, kota kosongnya sekarang 2 gitu ya. Jadi saya rasa masyarakat pun sudah bisa menilai kinerja partai politik. Nah, sayangnya memang kan sekarang semua pemilu di tahun ini. Jadi partai politik kita tuh nggak dipaksa bekerja sepanjang tahun gitu. Dalam 5 tahun hanya sekali pemilunya di tahun yang sama. Jadi dia nggak dipaksa untuk melakukan kaderisasi secara terus-menerus gitu. Jadi mungkin pilkada di kesempatan berikut memang tidak boleh di tahun yang sama dengan pilpres, pileg, atau bagaimana usulan Perludem? Ya, kalau menurut saya perlu ada perubahan desain waktu penyelenggaraan pemilu kita. Jadi misalnya kita perlu pisahkan antara pemilu nasional dengan pemilu daerah dengan jarak 2 tahun gitu ya. Sehingga proses partai politik untuk melakukan kaderisasi itu terus berjalan. Jadi di tahun 2029 misalnya ada pemilu nasional, nanti 2031 pemilu daerah, nanti partai bersiap lagi 2034 misalnya pemilu nasional. Jadi siklusnya terus berjalan. Kalau sekarang kan dalam 5 tahun ya hanya ada 1 kali pemilu. Ini usulan-usulan yang menarik dan saya rasa mungkin juga akan bisa bagus untuk demokrasi selama masih dikaji dengan baik. Terima kasih Direktur Eksekutif Perludem, Koirunisa Nur Agustiati. Mbak Ninis sudah mencerahkan kami. Selamat pagi. Bang Elman, kalau kemudian tadi ya diduga bahwa partai politik itu agak malas begitu Bang untuk kemudian mengusulkan kandidat kepala daerahnya, ya sudah disamakan sajalah berkoalisinya dari pilpres, pileg ke pilkada, itu benar apa bagaimana Bang? Ya sebetulnya kan acuannya kan bukan soal, itu kan terlalu memudahkan persoalan. Menyederhanakan. Menyederhanakan kan. Sebetulnya kan inti pokoknya kan pilpres misalnya kan. Pilpres, pileg, pilkada, mestinya kan sama maknanya. Maknanya apa? Ya intinya aspirasi rakyat kan. Kan sama juga pileg kan. Kalau calon legislatif itu tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, pasti nggak terpilih. Pilpres juga sama. Kalau pilpres itu tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, tidak jadi presiden. Tidak jadi presiden. Nah, pilkada juga
tergantung aspirasi masyarakat. Jadi ini bukan misalnya soal kebetulan bersamaan secara nasional. Teknis pelaksanaan waktunya bukan masalah dengan itu. Urusannya adalah apakah kandidat itu sesuai dengan aspirasi rakyat. Sepanjang sesuai, mau berimpit pun dia nggak ada masalah. Di hari yang sama pun tidak masalah ya. Karena ini kan persoalannya kan bukan hanya kota kosong. Menurut Sirekap juga partisipasi masyarakat di pilkada ini menurun. Sekitar 68%. Bandingkan dengan partisipasi pilpres kemarin. Sekitar 81%. Kan begitu kan? Betul, berkurang. Jadi, berkurang itu. Jadi pertanyaannya, mengapa partisipasi masyarakat berkurang? Kan gitu. Kalau misalnya katakan misalnya satu di daerah misalnya Depok misalnya, ketika masyarakat itu tahu bahwa di situ ada kandidat yang istimewa, udah pasti orang datang berbondong-bondong. Pokoknya saya harus datang. Mau hujan kayak, mau petir kayak pasti dia datang. Banjir ya. Tetapi ketika kandidat yang ditawarkan itu tidak satu pun yang sesuai dengan harapan. Nah, pertama ya mungkin ya artinya kalau misalnya di situ ada dua pasang, ya mungkin akibatnya yang korban adalah partisipasi yang rendah. Tapi ketika ada kota kosong, maka kota kosong yang menang. jadi gitu. Jadi sebetulnya berpulang kepada partai politik. Partai politik itu didirikan sebetulnya dibentuk untuk apa? Kan mereka sebetulnya menghela kan, menghimpun aspirasi rakyat kan. Nah itu Bang pertanyaannya Bang, apakah kemudian sekarang artinya terutama di daerah-daerah yang calonnya tunggal, ada kota kosongnya, apakah itu artinya kemudian partai-partai politik memang paling mementingkan kekuasaan saja? Dia melihat ya sudahlah kita bergabung saja, karena kalau bergabung itu kemungkinan besar menangnya itu lebih besar begitu, ketimbang kemudian mengusung calon sendiri. Atau tadi yang dikatakan Mbak Ninis, memang partai politiknya nggak punya kader sehingga kemudian ya sudah berimpun saja. Masalah itu ternyata calonnya tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, ya sudah masalah lain. Bagaimana Bang? Ya, yang tahu pasti kan mereka. Tapi kan masyarakat menduga-duga. Pertama, mereka memang membangun partai itu sebetulnya tujuan utamanya bukan untuk menampung aspirasi kan. Bukan untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Bukan. Ya ternyata memang hanya untuk kekuasaan dan yang lain. Ujung-ujungnya duit. Yang nggak tahu yang lain kan itu kan. Biasanya gitu Bang. Kan sebetulnya kan partai politik itu harus partai kader. Jadi tidak masuk akal kalau dalam partai politik tidak punya kader. Nah, kalau tidak punya kader, lalu apa? Berarti bukan partai politik itu. Lalu jual apa dia? Kan dia mau menjadi penguasa kan? Betul. Dan itu benar. Nah, kenapa mau jadi penguasa? Melalui kekuasaan itulah dia akan mensejahterakan rakyat. Membentuk negara, bangsa ini berdasarkan ideologinya. Ya betul. Jadi, tapi kan tujuan utamanya kan mau mensejahterakan rakyat, mau membawa negara ini maju, lebih bagus, mau membawa daerah ini lebih bagus, buat rakyat tidak miskin lagi kan begitu. Betul. Kan? Nah, untuk itu dia harus punya kader. Kan memang aneh. Ada partai politik tapi tidak punya kader. Ya sebetulnya kalau ada partai politik tidak punya kader, ya bubar aja. Untuk apa? Atau dia bergabung dengan partai lain yang punya kader. Ya kalau artinya gini loh, bagaimana partai politik yang penting ada. Artinya yang paling aneh, tujuan utamanya yang penting lolos parliamentary threshold. Yang penting eksis. Ada di semua kantor kabupaten, jadi berarti ini provinsi. Partai politik ini tidak pernah punya tujuan yang suci ya, kecuali tujuan pragmatis. Yang lain. Uang lah Bang. Abang susah banget bilang uang. Itu kok yang kemungkinan besar dilakukan kan sebenarnya kan. Bukan. Kita sebetulnya agak sungkan. Gak enak ya. Walaupun dalam hati itu. Bang, tapi kalau tadi yang diingatkan oleh Mbak Ninis, di 2020 Makassar itu kota kosongnya yang menang. 1 daerah. Lalu di Pilkada 2024 menjadi 2. Kalau kemudian tren ini Bang, tren meningkat yang menang adalah kota kosong terus terjadi, artinya kan
partai politik mungkin dalam tanda petik harus bertobat, Bang, untuk benar-benar kemudian eksis, benar-benar punya tujuan mulia seperti yang Bang Elman katakan. Tapi pertanyaan besarnya, apa iya mau melakukan itu? Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan mendengarkan juga, Bang Elman, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, pendapat dari para pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi Pak Ondo, silakan Pak pendapat Anda Pak. Iya, dari 545 pilkada, ada 37 calon tunggalnya atau 37 hantunya, yang menang cuma 2. Tapi saya yakin partai-partai masih cuek saja kalau baru 2. Itu hanya 0,005%. Jadi sebaiknya dikaji ulang itu sistemnya. Mudah-mudahan calon independen dipermudah dan tidak perlu ada ambang batas biar semua partai bisa ikut. Pilkada harus dibiayai negara. Yang paling penting lagi, supaya tidak ada kotak kosong, partai tidak boleh berkoalisi lebih dari 1/3 jumlah partai yang ada di DPRD atau DPR-nya. Dan yang tidak mau ikut berkoalisi dengan partai yang lain itu tidak boleh lagi mengusung untuk tahun berikutnya. Jadi mereka dipaksa harus mengusung gitu loh. Dengan catatan kayak kita di sekarang ini di koalisi Kim itu hampir kan di calon presiden kita jadi tunggal kalau begitu kan. Kita harus 1/3 dari partai yang ada di DPR atau DPRD harus mengusung gitu loh. Jadi tidak boleh tidak. Dengan demikian maka saya yakin kotak kosong untuk di berikutnya tidak ada lagi, dengan catatan ya dikaji ulang itu sistemnya. Kemudian tahun berikutnya itu baru ada calon pemilihan lagi. Ini kan buang waktu, buang biaya. Saya setuju dengan editorial. Ngapain kita buang-buang waktu? Udah kalau ada yang kotak kosong, serahkan aja kepada DPRD yang memilih. Itu kan wakil rakyat juga. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Ya. Selamat pagi Pak John, silakan Pak pendapat Anda Pak. Ya. Begini, tema yang lebih dahulu oleh editorial pagi hari ini sangat sangat penting oleh masyarakat. Yang mana ada 545 ya pilkada di Indonesia, gubernur, wali kota, bupati. Ada 37 kotak kosong, yang melawan kotak kosong. Sebenarnya kolom kosong sebenarnya. Jadi begini Bung Leo, yang terjadi di Bangka, Babel itu ada 2, satu kota, satu kabupaten itu kota yang menang. Ya, ini memang sesuai dengan tema ini alarm ya dari kotak kosong. Artinya kita harus ada mencari formula-formula metode apa yang harus dilakukan. Jadi seharusnya KPU itu dengan MK atau dengan apa, ini cari terobosan baru. Jadi kalau masih ada kotak kosong usahakan harus harus tidak ada kotak kosong nasionalnya, jangan ada kotak kosong gitu. Dan lagi ini juga presiden buruk bagi partai-partai besar. Jadi di mana politiknya di mana? Fungsinya jadi, fungsi partai ini memalukan. Kami di KPU ada kotak kosong, tapi nggak signifikan juga menangnya yang calonnya ada 37% salah kotak kosongnya ada suara. Ini kan presiden buruk. Metodenya berarti harus diperbaiki ya Pak John ya.
Ya harus diperbaiki. Ya harus ada Oke. terobosan baru. Ya. Itu aja. Yuk, makasih. Baik. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John Veto ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu. Ya, jadi betul apa yang dikatakan tadi oleh Mbak Hairunisa, bahwa di Makassar pada pilkada yang lalu pernah terjadi kandidat kalah dari kotak kosong ya. Iya. Jadi ini sebenarnya untuk daerah lain ini sebenarnya sudah merupakan alarm ini ya, bahwa jangan mungkin saja begitu lagi bisa terjadi daerah lain. Jadi sebenarnya ini adalah bagaimana memberikan trik atau sistem yang bagus sehingga masyarakat itu berpartisipasi secara penuh ya, sehingga tidak terjadi lagi dengan kotak kosong tadi ini. Ya, jadi daerah lagi itu sebenarnya bisa melihat kira-kira apa sebabnya atau masalahnya sehingga di Makassar yang lalu itu terjadi bahwa kandidat itu kalah dari kotak kosong. Nah, jadi bukan berarti bahwa hanya untuk di Makassar ya, tapi daerah lain itu bisa mengambil pembelajaran bahwa bagaimana memberikan trik-trik ya atau sistem sehingga apa yang dikatakan tadi itu melawan kotak kosong itu tidak terjadi lagi. Dan masyarakat bisa memberikan berpartisipasi ya secara penuh. Karena itu sejadi ini masalahnya sebenarnya ini adalah salah satu dari kekecewaan mungkin masyarakat ya, dari parpol-parpol yang mungkin misalnya hanya menjanjikan saja dan sebagainya sehingga partisipasi masyarakat dalam hari H itu berkurang ya. Kurang beregar karena saya dengar ini berita dari DKI saja kalau saya tidak salah itu banyak yang golput ya, banyak yang golput dari daerah saat ini cerminan dari daerah lain ya, ibu kota saja partisipasinya kurang apalagi daerah lain. Sehingga inilah perlu bagaimana sistem dan trik-trik para partai politik dan sebagainya pemerintah untuk memberikan bahwa masyarakat betul-betul memberikan partisipasi yang penuh sehingga tidak terjadi lagi hal-hal seperti tadi. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Menarik tadi bagaimana yang dikatakan Pak Ondo, kalau perlu katanya ambang batasnya dihilangkan saja supaya kemudian partai-partai bisa mengajukan calon ya. Itu akan menjadi lebih baik atau bagaimana Bang? Iya, memang pemikirannya Pak Ondo ini menurut saya sih bagus ya. Patut dipertimbangkan ya. Karena gini, ini kan tadinya memang perlunya ambang batas itu ya. Parliamentary threshold ya. Itu kan supaya supaya partai itu lebih semangat ya. Jadi berpacunya lebih apa. Nah, tetapi akibatnya kan bisa mengunci kan mereka kan. Mengunci beberapa partai. Beberapa partai kan. Seperti sekarang misalnya kan, mereka bermufakat. Supaya di daerah ini dugaan aja ya. Supaya di daerah ini partai itu nggak bisa mencalonkan. Terkunci dia kan. Karena dia memang dia tidak memenuhi ambang batas suara tadi kan? itu. Makanya ada beberapa daerah kan ini pasti dia terkunci. Nah, ke depan mungkin coba dipikirkan, hapuskan aja ambang batas ini, nolkan aja, sehingga memang tidak ada alasan untuk mengunci kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba misalnya kan semua partai mengajukan, bisa mengajukan. Nah nanti akan terlihat mungkin partai ini tidak punya suara, suaranya minim misalnya kan, atau malah nol, atau nol. Tapi ketika dia mencalonkan kandidat yang betul-betul baik dan cocok di hati masyarakat, dia berpeluang menang kan. Jadi bisa jadi begitu ya. Artinya tidak lagi sesuka hatinya partai politik. Nah, oke, ada partai-partai politik besar, mungkin dia merasa jadi dia jumawa kan. Dia menentukan, ntar dulu, tiba-tiba nanti ada partai politik yang nol, tetapi mampu mengajukan kandidat yang aspiratif, memang disukai rakyat. Jadi kepala daerah. Jadi dia kepala daerah. Nah, ini yang
positif dari usul dari Iya. Pak Ondo tadi. Jadi ini patut dipertimbangkan sebenarnya ini. Atau kalau ada usulan lain juga dari Pak Ondo tadi mengatakan kalaupun tidak misalnya menolkan batas minimal partai mengajukan kandidat, bisa diatur dengan mengatur batas atasnya, Bang. Jadi tidak boleh nanti seluruh partai di daerah itu semuanya bergabung di satu kelompok saja, sehingga nanti misalnya melawan kota kosong lebih banyak lagi dibandingkan pilkada kali ini. Itu bisa terjadi. Usul ini kan sudah pernah kita bahas sampaikan ya. di Iya. editorial kan. Iya. Jadi tidak hanya ambang Bawahnya. bawahnya, Atasnya juga. tapi atasnya juga di Jadi tidak boleh misalnya melebihi 60%. Iya. Salah satu Nah, itu kemungkinan ya. pokoknya membuat satu koalisi maksimal 60%. Sehingga tidak bisa bergabung seluruhnya di satu Jadi gerbong tetap ada gendut ini. tersisa 40%. Kan begitu kan? Iya. Itu juga bisa. Iya. Nah, tapi jadi ada dua pilihan tentunya nih kan. Pilihan pertama, hapuskan ambang batas. Pilihan kedua, ada batasan ambang apa? Maksimal. Berhimpunnya ini. Berhimpunnya. Jadi maksimal 60%. Lebih dari 60% tidak bisa. Iya. Sehingga tetap berpeluang ada 40% lagi untuk Iya. buat koalisi atau Kandidat berikutnya, kandidat kedua. berikutnya. Jadi ini kan harus betul-betul dikaji ulang Iya. supaya demokrasi kita ini lebih sehat. Nah, pertanyaannya, Bang, tadi juga ya Pak Ondo juga yang mengatakan kalau melihat yang kota kosong yang menang di tahun ini hanya 2 dari 37, kalau dilihat lagi dibandingkan dari 545 daerah yang pilkada, maka partai politik hanya melihat statistiknya, itu hanya sangat kecil lah, 0, sekian persen begitu. Apakah itu kemudian bisa membuat partai politik benar-benar berbenah, Bang? Gini Leo, kita jujur aja ya, ini berandai-andai ini. Sekiranya konstitusi atau undang-undang memberi peluang kota kosong di seluruh misalnya di daerah. Jadi walaupun di situ ada kandidat lebih dari satu, tetap disiapkan kota kosong. Disediakan kota kosong. Jangan kota kosong yang menang. Ini Bisa kan, bisa jadi partai politik ini juga nggak boleh dia Jumawa. Ini kan kota kosong ini kan hanya di daerah yang hanya calon tunggal. Coba nanti undang-undang pemilu mengakomodir kota kosong di setiap daerah. Jadi walaupun situ ada 2 kandidat, 3 kandidat, tetap ada kota kosong. Bisa jadi ya. Nah, jangan-jangan rakyat akan memilih kota kosong ini karena dari 3 kandidat atau 4 kandidat, 1 kandidat pun tidak ada yang disukai oleh rakyat. Ini juga memberikan pilihan kepada rakyat. Supaya jangan rakyat itu dipeta kompli. Jangan seolah-olah partai politik itu seenak dewe. Nah, ini coba kita gulirkan supaya coba dikaji ulang ini. Jadi nanti tiap daerah ada kota kosong. Bahkan juga pilpresnya jangan-jangan buat kota kosong. Wah, baru seru itu. Ini sangat menarik dan sebetulnya kalau saya berpikir ini kan kita bicara soal kedaulatan rakyat. Rakyat. Bahwa yang berdaulat itu rakyat, bukan mereka. Bukan partai politik. Bukan politik. Pilih, kau coba dulu, entertain dong rakyat. Jadi di Pilpres ada kota kosong. Kita harus jeda dahulu, Bang Aman, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Saat jeda ini saya masih berpikir dengan yang Bang Elman katakan tadi, kalau perlu kota kosong ada di semua pemilihan. Tapi kan resikonya begini Bang, kalau kemudian ternyata di sekian daerah, apalagi misalnya pileg dan apalagi pilpres yang menang kota kosong, artinya kan benar-benar kita mempertanyakan partai politik ini dasarnya, akarnya itu siapa gitu Bang, bagaimana Bang? Jadi begini, Leo. Kan selama ini kan dikesankan kan, ya memang, dan itu sebetulnya pada hakikatnya. Seharusnya. Partai politik itu harus mengedukasi
masyarakat kan. Iya, pendidikan politik. Iya, pendidikan politik. Nah, sekarang kita dibalik, rakyat akan mengedukasi partai politik, ya kan? Jadi jangan ada anggapan seolah-olah rakyat itu nggak berkutik, tidak berdaya. Nah, cara memberdayakan masyarakat yaitu siapkan kotak kosong, sama juga di pileg. Jadi di pileg itu misalnya kan satu daerah misalnya kan, di situ ada 10 anggota DPR yang ditawarkan kan. Jadi 10 kursi. Ada 10 kursi. Siapkan satu kotak kosong jadi 11. Oke. Jangan-jangan nanti kotak kosong itu memborong sampai 5 kursi. Iya kan. Wah, ngeri. Lah, enggak apa-apa. Jadi ini penting supaya kita mau menumbuhkan demokrasi kita ini. Kan demokrasi kita ini kan stagnan kan. Bahkan cenderung turun sekarang kan. Nah, sekarang kita mau memperbaikinya. Jadi cara memperbaikinya ya rakyat sekarang mengedukasi partai politik. Partai politik ditarik lagi ke relnya. Supaya kembali ke relnya dia. Supaya dia betul-betul berkiblat untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan elit dan kepentingan oligarki. Iya. Ini kan sebetulnya masyarakat sekarang ini marah, Leo. Marah kenapa? Kapan lagi keinginan kami ini dipenuhi? Kami sudah melarat, kami tertinggal, tapi kami tetap menjadi objek. Bahkan rakyat dianggap, rakyat itu kan hanya beraninya uang piro. Iya, dianggap hanya mau uang saja. Nggak ada itu. Tapi karena dia nggak ada pilihan. Tidak ada kanalisasi ya. Rakyat menganggap, saya tidak terima juga uang itu, toh juga dia akan jadi. Lebih bagus saya terima. Untuk bisa membantu makannya. Toh juga saya tidak diberi hak untuk menentukan lagi kok. Iya. Karena mereka sudah menentukan. Disodorkan begitu rupa. 1, 2, 3, 4 pilihan itu, tampaknya tidak menyenggol sedikit pun aspirasi rakyat. Tapi Bang, kalau soal kotak kosong ini misalnya benar-benar dibahas, misalnya benar-benar mau dimasukkan di undang-undang, kan yang akan membahas partai-partai politik juga, Bang. Mereka akan melihat, wah ini bahaya untuk kami. Nggak akan jadi, Bang. Ya, kalau itu kita juga yakin partai politik tidak akan apa. Ini kan suara rakyat kan. Betul. Suara rakyat. Jadi itu kotak kosong inilah suara rakyat. Bayangkan dia lebih memilih kotak kosong daripada memilih orang. Itu sebenarnya sudah putus asa itu, Bang. Dia marah. Desperate itu. Dia betul-betul marah rakyat itu. Jadi kotak kosong itu sebetulnya kan wujud daripada kemarahan rakyat. Iya. Marah kepada siapa? Kepada partai politik. Yang mengingkari kepercayaan. Yang mengingkari kepercayaan rakyat. Iya. Dan mereka marah. Rakyat ini kan selalu dituduh, rakyat sih mau terima-terima uang. Lah, you kasih kok. Dan rakyat menganggap diterima atau tidak diterima uang itu yang 100 atau 50 itu, itu juga akan terjadi kok. Terpilih juga tuh. Daripada saya rugi 2 kali, saya ambil uang ini. Nah, sekarang rakyat balik untuk mengedukasi partai politik. Oleh karena itu partai politik kita ingatkan ini tantangan. Ini adalah wujud pada kemarahan rakyat. Kotak kosong ini harus dipandang kemarahan rakyat kepada partai politik. Kalau ibaratnya alarm adalah salah satunya fungsinya untuk mengingatkan tsunami, jangan sampai partai politik lengah dan terkena tsunami itu, Bang ya. Mereka pun nggak pernah dengar lagi alarm. dan jangan kuping mereka digini. Aduh. Apa? Kita harapkan itu. Kayak nonton kita ada di TV itu. Bolot apa ya? Yang agak-agak kurang pendengaran itu ya. Pendengaran kan. Baik, kita harap partai politik juga menyikapi apa yang kita sampaikan di sini sebagai sesuatu yang mau membangun partai politik. Bang Elman, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, kotak kosong sejatinya berbahaya bagi kelanjutan demokrasi di Indonesia dalam jangka panjang. Dengan dampaknya yang semakin menepikan, menyampingkan pilihan alternatif pemimpin yang dapat dipilih rakyat, maka kotak kosong pelan-pelan akan membunuh demokrasi. Relakah kita kalau demokrasi langsung yang bertahun-tahun diperjuangkan berdarah-darah, mati perlahan-lahan? Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.